Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Masih pembahasan bab Ayyamul Jahiliyah. Qala haddatsana Ismail qala haddatsani akhi an Sulaiman ibni Bilal an Yahya ibni Sa'id an Abdurrahman ibni Al-Qasim an Al-Qasim ibni Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana li Abi Bakrin ghulam yukhriju lahul kharajah. Abu Bakar As-Siddiq memiliki budak hamba sahaya yang mengeluarkan upahnya untuk Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar memiliki budak hamba sahaya dan budak tersebut memberi upahnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kharat yaitu pajak, budak yang bekerja di luar membayar kepada tuannya. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajihi. Abu Bakar pun makan dari hasil tersebut. Faja'a yawman bi syai'in fa'akala minhu Abu Bakr. Pada suatu hari budak tersebut datang membawa makanan dan Abu Bakar pun memakannya. Faqala lahul ghulam, maka budaknya Abu Bakar bertanya, atadri ma huwa, apakah engkau tidak tahu makanan ini dari mana?
Faqala Abu Bakrin wa ma huwa. Abu Bakar bertanya balik, aku tidak tahu apa makanan ini, dari mana? Qala kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Lalu budaknya berkata, aku dulu di zaman jahiliyah menjadi dukun, takahantu, untuk seseorang di zaman jahiliyah. Wa ma uhsinul kihana, padahal aku tidak bisa menjadi dukun. Illa anni khada'tuhu, hanya saja aku menipunya. Aku pura-pura menjadi dukun, aku meramal nasibnya. Lalu dia pun fa'atani bidzalika, sekarang, jadi aku meramal nasibnya dulu, sekarang aku dikasih upah, kasih makanan, dan engkau memakan makanan tersebut. Fahadha alladhi akalta minhu, dan itu makanan yang engkau makan. Subhanallah, makanan sudah dimakan, sudah di dalam perut. Fa'adkhala Abu Bakrin yadahu faqa'a, Abu Bakar memasukkan tangannya, faqa'a kulla syai'in fi batni, maka muntahlah semua yang ada di perutnya Abu Bakar. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar tidak terbiasa makan makanan yang haram. Subhat pun tidak. Ini kalau kita, subhanallah, qadarallahu ma syafa'al. Ini tidak bisa, ini karamah li Abi Bakrin As-Siddiq. Makanan sudah dimakan, sudah perut. Orang muntah itu tidak gampang muntah. Tapi Abu Bakar sangat menjaga sekali makanan halal, makanan syubhat dijaga sekali. Ketika memasukkan jarinya, keluarlah makanan dari hasil dukun tersebut. Ini menunjukkan manqabah azimah, kedudukan yang agung dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dari faedah hadis ini, fihi anal kihana min af'alil jahiliyah, perdukunan adalah perbuatan jahiliyah. Annal kihanata min af'alil jahiliyah. Fihi anna al-kahina kufrun, bahwasanya dukun melakukan kekufuran. Dukun itu kufur. Kenapa? Karena banyak alasannya. Di antaranya iddi'aul ghaib, mengaku ilmu ghaib. Dan di antaranya lagi isti'anatun bisyaitan, meminta pertolongan kepada syaitan. Kemudian di antaranya lagi yang mendatangi dukun saja kufur, apalagi dukunnya. Dan alangkah banyaknya sekarang itu orang yang mengaku orang pintar, ternyata dia adalah dukun. Dimintai doanya, ditanyakan kepadanya barang-barang yang hilang, itu adalah perdukunan. Dukun itu kafir, kufur. Ini hukum umum.
bukan vonis kepada perorangan. Jadi kita harus membedakan hukum dan vonis. Berdoa kepada selain Allah syirik, ini hukum. Apabila ada seorang muslim melakukannya, apakah kita katakan musyrik? Kita katakan wallahu alam, kita tidak memvonisnya. Tetapi perbuatannya jelas-jelas syirkun akbar. Vonisnya wallahu alam. Kita tidak boleh mengkafirkan seseorang. Adapun dukun yang berhak mengkafirkannya adalah pengadilan atau majelis ulama. Majelis ulama yang apabila sudah meneliti ternyata fulan benar-benar melakukan perdukunan, diminta bertaubat tidak mau, maka dia divonis kufur. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis berikutnya tentang perbuatan orang-orang jahiliyah. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala akhbarani Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana ahlul jahiliyah yatabaya'una luhumal jazur ila habalil habalah. Qala wa habalul habala an tuntajan naqah ma fi batniha thumma tahmil allati nutijat fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Abdullah bin Umar berkata, orang-orang jahiliyah menjual binatang, contohnya onta, ila habalil habalah. Mereka jual beli habalil habalah, janin, jadi onta yang hamil ini sudah dibeli anaknya onta yang masih di kandungan ini juga dijual. Saya membeli anak dari onta yang masih di dalam kandungan. Ini jual beli jahiliyah, ini gharar. Ini gharar, tidak jelas. Karena anaknya onta ini bisa jadi lahir nasib-nasiban, lahirnya cacat, lahirnya selamat, apalagi anaknya nanti. Tapi untuk mendapatkan harga yang murah tak beli, tidak apa-apa. Saya beli anak onta yang masih di kandungan, habalil habalah. Jadi membeli anaknya onta yang masih di kandungan saja tidak boleh, apalagi anaknya onta yang masih dikandung. Jelas ya? Ini jual beli gharar, jual beli yang mengandung unsur tipuan, tidak jelas. Kenapa? Karena bisa jadi anak onta ini lahir setelah itu sehat, kemudian bisa hamil, bisa melahirkan lagi. Bisa jadi anak onta itu lahir cacat, mati, maka yang membeli rugi. Maka jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari faedah yang diambil dari hadis ini, fihi bai'ul gharar min af'alil jahiliyah, jual beli yang tidak jelas. Jual beli yang tidak jelas termasuk perbuatan jahiliyah. Gharar, adu nasib, pokoknya dapat harga murah, bisa untung, bisa rugi, mengandung unsur judi juga.
tidak jelas. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Mahdi qala haddatsana Ghailan ibnu Jarir kunna na'ti Anas ibn Malik fayuhaddithuna 'anil Ansar. Ghailan ibnu Jarir berkata, kami mendatangi Anas bin Malik, lalu beliau menceritakan tentang Al-Ansar. Wa kana yaqulu li, Anas berkata, fa'ala qaumuka kada wa kada yauma kada wa kada. Kaummu, yaitu orang Ansar, dahulu melakukan perbuatan ini di hari ini. Wa fa'ala qaumuka kada wa kada yauma kada wa kada. Orang-orang Ansar, kaummu, dahulu melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan ini masih sifatnya umum. Bisa jadi yang dilakukan adalah kebaikan dan bisa jadi yang dilakukan adalah keburukan. Jadi fa'ala qaumuka kada wa kada, ini masih mengandung beberapa arti. Bisa jadi yang dilakukan di zaman jahiliyah atau bisa jadi yang dilakukan di zaman Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, adapun Ansar sebelum Islam, mereka terkenal perang saudara antara Aus dan Khazraj. Padahal Aus dan Khazraj ini saudara kandung, kabilah Aus dan kabilah Khazraj, dan keduanya itu dari Yaman. Al-Ansar asalnya dari Yaman. Al-Ansar aslinya dari negeri Yaman. Di zaman jahiliyah mereka perang saudara. Adapun setelah Islam mereka bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj, dan mereka diberi nama Al-Ansar. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian bab berikutnya, babul qasamah fil jahiliyah. Tolong teman-teman membantu mengkoreksi, barangkali ada terjemahan yang keliru. Babul qasamah fil jahiliyah, bab sumpah di zaman jahiliyah. Al-qasamah diambil dari kata al-qasam, yaitu sumpah. Yang dimaksud adalah al-qasamu li isbatit tuhmah au li tabri'atiha. Yang dimaksud adalah sumpah untuk menetapkan tuduhan. Jadi 50 orang bersumpah, orang yang jujur, orang yang adil bersumpah untuk menetapkan tuduhan atau untuk mensucikannya. Terjadi pembunuhan, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Kemudian ada yang dicurigai. Apa yang dilakukan? Jadi kalau mereka mau
berdamai, membayar itu onta 100. Kalau tidak, mereka harus mendatangkan 50 orang dari kabilah mereka untuk bersumpah bahwasanya Fulan bin Fulan tidak melakukan pembunuhan. Kalau mereka mau berdamai, cukup membayar denda yaitu 100 onta. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab 2 onta. Jadi 50 orang mewakili 100 onta. Apabila 50 orang ini bersumpah bahwasanya Fulan tidak membunuh, berarti tidak. Dan tuduhan dibebaskan. Kita baca peristiwa yang menakjubkan yang terjadi di zaman jahiliyah. Dan wallahu a'lam ini terjadi sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ala khilaf. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lahir atau belum. Tapi yang jelas ini terjadi di zaman jahiliyah. Kalaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lahir, beliau masih kecil. Beliau belum diutus sebagai seorang nabi. Qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Qatan Abul Haytham qala haddatsana Abu Yazid Al-Madani an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhumah. Tambahan faedah, Ikrimah ini muridnya Abdullah bin Abbas, mantan budaknya. Diriwayatkan Imam Bukhari, Ikrimah kalau ngaji diikat kakinya oleh Abdullah bin Abbas dengan tali supaya tidak kabur. Karena Abdullah bin Abbas kalau ngaji lama. Maka Ikrimah ini suka kabur. Agar tidak kabur, diikat oleh Abdullah bin Abbas di tiang, carikan tiang apa gitu, diikat dengan tali yang besar, tampar gitu ya, yang melepaskannya sulit. Allahu Akbar. Pada akhirnya Ikrimah menjadi ulama besar kaum muslim. Jadi sampai sekarang namanya disebut. Jadi mereka-mereka yang merasa yaitu capek dengan ditarbiyah, ini tarbiyah. Jadi ditarbiyah supaya menjadi orang mulia, diharapkan kemuliaannya. Jadi orang yang bertarbiyah itu kalau tulus menginginkan kemuliaan saudara-saudara, anda menginginkan antum menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, maka adalah antum sabar. Jadi tarbiyah itu bukan kedoliman. Tarbiyah itu dilakukan oleh para salaf. Tarbiyah itu kemuliaan. Allah mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentarbiyah. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Masih kecil sudah yatim piatu. Supaya terbiasa mandiri, menanggung beban-beban berat, tidak manja. Karena enggak ada ulama yang manja. Ulama manja. Kenapa Ustadz tidak ngaji? Gigi sakit. Kenapa Ustadz tidak ngaji? Mau flu. Belum mau flu katanya. Kenapa Ustadz kok gak dakwah? Iya, sakit perut. Sedikit saja sih, sebenarnya bisa sih. Cuma saya gak mood saja. Gak mood katanya. Ya rada. Kenapa ndak ngaji? Wahai fulan, capek Ustaz, ngaji terus, pengen refreshing.
saya masih ditunggu bantal saya. Ya, ini perlu kita renungkan. Coba direnungkan kembali. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memperjuangkan agamanya, harus siap mengorbankan kenyamanannya. Kenyamanan tidur, kenyamanan main-main. Dan sekarang sudah ada HP karena banyaknya yaitu teman-teman yang ikut daurah pinjam HP. Ya, itu. Ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. HP itu ujian. Dan HP itu melalaikan. Kemarin ada seorang syekh mengingatkan kepada jamaah yang al-ikhwah, kalau membaca Al-Quran jangan di sampingnya HP. Karena ada orang yang membaca Al-Quran, Al-Qurannya terbuka seperti ini sambil lihat HP. Lama sekali, tidak dibaca-baca Al-Quran. Allahu Akbar. Demikian, barakallahu fikum. Kita lanjutkan peristiwa Al-Qasamah di zaman jahiliyah, di zamannya Abu Talib. Abdullah bin Abbas berkata, Inna awwala qasamatin kanat fil jahiliyah lafina Bani Hashim. Sesungguhnya qasamah yaitu sumpah untuk menetapkan tuduhan atau mensucikan tuduhan. Pertama kali di zaman jahiliyah terjadi di keluarga kita, Bani Hashim. Kana rajulun min Bani Hashim ista'jarahu rajulun min Quraisy min fakhidin ukhra. Ada seseorang dari Bani Hashim disewa orang Quraisy dari kabilah yang lain. Quraisy itu besar, ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah. Mereka berkumpul di Bani Abdi Manaf. Ada kabilah-kabilah yang lainnya. Umar Bani Adi, Abu Jahal Bani apa? Makhzum, Abu Bakar. Jadi intinya mereka dari kabilah-kabilah. Jadi ada seseorang dari Bani Hashim disewa oleh orang Quraisy dari kabilah yang lainnya. Fantalaqa ma'ahu fi ibilihi. Orang tersebut berangkat membawa ontanya. Famarra bihi rajulun min Bani Hashim. Lalu dia melewati seseorang dari Bani Hashim. Qad inqata'at urwatu juwalikihi. Yang tali bejananya terputus. Iya, tali bejana. Hah? Saya Salman. Hah? Iya. Bejana enggak apa-apa. Tangki ya. Tali pegangan, tali bejananya. Faqala aghithni biiqalin asuddu bihi urwata juwaliki la tanfiru al-ibil. Tolonglah aku dengan tali yang lebih kuat supaya aku mengikat pegangan bejanaku. La tanfiru al-ibil, supaya ontaku tidak lari. Fa'atahu iqalan fashadda bihi urwata juwalikihi. Lalu orang tersebut memberikan tali yang digunakan untuk mengikat pegangan bejananya. Falamma nazalu,
Ketika mereka turun, uqilat al-ibilu illa ba'iran wahidah. Semua onta diikat kecuali satu onta saja. Faqala alladhi istajarahu, orang yang menyewanya bertanya kepada orang yang disewa, yaitu dari Bani Hashim, ma sya'nu hadal ba'ir lam yuqal min bainil ibil. Kenapa onta ini tidak diikat seperti yang lainnya? Qala laisa lahu iqal. Orang yang disewa dari Bani Hashim berkata, onta ini tidak ada talinya, maka dia tidak diikat. Qala fa aina iqaluhu. Ia bertanya, di mana talinya? Qala fa hadafahu bi ason kana fiha ajaluhu. Lalu dilempar, faramahu bi ason. Lalu dilemparlah orang tersebut dengan tongkat yang menyebabkannya meninggal dunia. Seperti itu? Iya. Jadi akhirnya salah satunya tadi meninggal dunia. Fahadafahu bi'ason kana fiha ajaluhu. Jadi orang tersebut melempar dengan tongkat dan yang dilempar meninggal dunia. Ini tidak ada bukti, tidak ada saksi. Famarra bihi rajulun min ahli Yaman, lalu ada orang yang lewat dari negeri Yaman. Lewat. Faqala atashhadul mausim. Orang yang melempar tadi bertanya, apakah engkau menghadiri musim haji? Apakah engkau menyaksikan? Apakah engkau berangkat haji? Atashhadul mausim, musim haji maksudnya. Qala ma ashhadu wa rubbama hittuhu. Aku tidak berangkat haji, kata orang Yaman. Mungkin aku mengirim hadi saja. Mungkin aku mengirim hadi saja. Qala hal anta muballighun anni risalatan marratan min ad-dahr. Orang dari Quraisy tadi atau dari Bani Hashim ini bertanya kepada orang Yaman, apakah engkau pernah menyampaikan surat dariku? Apakah engkau pernah di waktu yang lalu menyampaikan surat dariku? Qala na'am. Iya. Qala fakataba. Fakataba, maka orang tadi menulis surat. Idza anta syahidtal mausim fanadiya ala Quraisy. Jika engkau menghadiri haji, panggillah wahai orang-orang Quraisy. Fa idza ajabuka fanadiya ali ya ala Bani Hashim. Jika orang-orang Quraisy sudah berkumpul, panggillah wahai keluarga Bani Hashim. Fa in ajabuka fas'al an Abi Thalib. Apabila mereka sudah berkumpul Bani Hashim, bertanyalah di mana Abu Thalib. Kabarkan anna fulanan qatalani fi aqalin. Kabarkan bahwasanya fulan membunuhku karena tali. Wa mata al-mustajir. Dan orang yang wa mata al-mustajir, dan meninggal dunia orang yang menyewa atau yang disewa di sini. Mustajar atau mustajir? Mustajar.
Jadi orang yang disewa meninggal dunia. Itu orang dari Bani Hashim. Jadi orang ini ingin melepaskan tuduhannya. Fulan ingin membunuhku, tapi dia meninggal dunia. Falamma qadima alladhi istajarahu, ketika orang yang menyewanya tadi datang kepada Abu Talib, faqala ma fa'ala sahibuna. Faqala ma fa'ala sahibuna. Abu Talib bertanya kepada orang yang menyewa. Jadi orang yang disewa tadi setelah dilempar tadi pada akhirnya meninggal dunia. Dan dia menulis, mengirim wasiat. Inna fulanan qatalani fi iqlab. Wa mata al-mustajar. Jadi yang disewa yang dari Bani Hashim meninggal dunia. Yang dari Quraisy, dari kabilah yang lain datang kepada Abu Talib. Abu Talib bertanya, ma fa'ala sahibuna. Apa yang dilakukan teman kita? Jadi Abu Talib tahu berita. Qala maridha fa ahsantul qiyam alaihi fa wallaitu dafnahu. Ini orang yang menyewa ini dusta. Fulan sakit, aku berbuat baik kepadanya, lalu meninggal dunia, aku pun mengkuburkannya. Qad kana ahla dzaka minka. Qad kana ahla dzaka minka. Iya, engkau adalah orang yang seperti itu. Bagus. Apa yang kamu lakukan bagus. Qad kana, engkau adalah orang yang baik maksudnya. Kemudian famakatha hinan, tidak lama kemudian, tsumma innar rajul ladzi awsa ilaihi an yuballighu anhu wafal mausim. Orang yang diamanati tadi, orang yang diamanati yang tadi kan sudah berangkat haji. Di tahun berikutnya berangkat haji. Dia berkumpul, dia memanggil, ya ala Quraisy. Qalu hadhihi Quraisy. Wahai orang Quraisy berkumpul, orang-orang Quraisy berkumpul. Ya Bani Hashim. Dia memanggil, wahai Bani Hashim. Qalu hadhihi Bani Hashim. Qala aina Abu Talib. Orang Yaman ini bertanya, di mana Abu Talib? Qalu hada Abu Talib. Qala amarani fulanan an uballighaka risalatan anna fulanan qatalahu fi iqal. Fulan berwasiat kepadaku untuk menyampaikan bahwasanya fulan meninggal dunia, dibunuh oleh orang yang menyewa dikarenakan tali. Fatahu Abu Talib. Abu Talib pun mendatanginya. Faqala lahu. Abu Talib berkata kepada orang yang menyewa, ikhtar minna ihda salas. Pilihlah 3 dari 3 perkara. Yang pertama, in syi'ta an tuaddiya mi'atan minal ibil fa innaka qatalta sahibana. Bayarlah 100 onta. Ambil dari keluargamu 100 onta. Berarti engkau yang membunuh, yaitu keluarga kita. Wa in syi'ta halafa khamsuna min qaumika innaka lam taqtulhu. Kalau kamu mau mensucikan perbuatanmu, datangkan 50 orang Quraisy bersumpah kamu tidak membunuhnya. Wa in abaita, ini yang ketiga, kalau kamu tidak mengaku ini, qatalnaka, kami Bani Hashim akan memerangimu, memerangi kabilahmu. Fa'ata qaumahu, orang ini mendatangi kaumnya. Qalu nahlifu, mereka berkata,
kami bersumpah, siap, kami akan membelamu. Kita akan mendatangkan 50 pembesar dari kabilah kita, bersumpah engkau tidak membunuhnya. Fa'atathu imra'atun min Bani Hashim. Fa'atathu imra'atun min Bani Hashim kana tahta rajulin minhum qad waladat lahu. Lalu datanglah seorang wanita dari Bani Hashim yang dinikahi kabilah tersebut dan telah melahirkan anak dari suaminya. Faqalat ya Aba Talib uhibbu an tujiza ibni hadha bi rajulin minal khamsin la tusbir yaminahu haitsu tusbaral yamin. Wanita tersebut berkata, wahai Abu Talib, aku ingin anakku ini jangan disumpah seperti orang-orang yang lain. Jadi 50 yang didatangkan, anakku tolong jangan disumpah. Karena mereka kalau disumpah di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, didatangkan di situ. Kalau mereka dusta akan dilaknat oleh Allah. Wanita ini dari Bani Hashim, memiliki anak dari kabilah Quraisy tersebut, meminta kepada Abu Talib, anakku jangan diikutkan. Tidak apa-apa membayar 2 onta, karena 50 berarti masing-masing 2 onta. Abu Talib setuju. Fa'atahu rajulun minhum. Lalu datang seseorang berkata, ya Abu Talib, arata khamsina rajulan an yahlifu makana mi'a minal ibil. Wahai Abu Talib, engkau ingin 50 orang bersumpah sebagai ganti 100 onta. Fayusibu kulla rajulin ba'iran. Berarti setiap orang bagiannya 2 onta. Hadani ba'irani faqbalhuma minni wala tusbir yamini haitsu tusbarul aiman faqabilahuma. Jangan sumpah aku seperti orang-orang yang lain. Ini maksudnya. La tusbir, jangan menahan aku. Jadi orang yang disumpah itu sabar dengan risikonya, namanya disumpah. Maksudnya itu. Janganlah menjadikan aku orang yang sabar. Jangan menahan aku dengan sumpah. Aku tidak tahu ini syubhat ini, aku tidak ikut-ikut. Aku bayar saja 2 onta. Aku tidak ikut sumpah. Abu Talib pun menerimanya. Waja'a thamaniyatun wa arba'un. Lalu datang, jadi wanita tadi meminta anaknya. Kemudian datang lagi orang. Jadi wanita dari Bani Hashim meminta anaknya tidak disumpah. Tinggal 49. Datang lagi, yaitu membayar 2 onta. Tinggal 48. 48 ini bersumpah antara Hajar Aswad dan Maqam dan Rukun Yamani. Intinya di depan Ka'bah. Bersumpah kalau orang yang dituduh tidak membunuh. Fahalafu. Semuanya serentak bersumpah. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, "Fawalladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Mahalal haul, tidak sampai 1 tahun 48 orang ini masih hidup. Semuanya tewas. Semuanya binasa. Tidak sampai 1 tahun lalu masih ada orang yang hidup. Artinya semuanya meninggal dunia. Artinya semuanya meninggal dunia. Karena mereka berani disumpah di depan Ka'bah. Padahal mereka tidak tahu peristiwa. Membela orang yang dusta. Ini yang dinamakan Al-Qasamah fil Jahiliyah. Al-Qasamah fil Jahiliyah. 50 orang bersumpah untuk menetapkan tuduhan atau untuk
mensucikan tuduhan. 48 orang ini bersumpah kalau orang dari kerabatnya tidak berdosa, dia lebih percaya. Ternyata apa risikonya? Semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai sini kajian kita pada siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.